ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وقاله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita berusaha mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu merupakan kewajiban kita
pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan waktu, diberikan kesehatan, marilah kita memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah dengan maksimal. Pada kali ini tentunya kita setiap hari tidak luput minimal kita berdoa kepada Allah dengan mengucapkan doa ihdinas siratal mustaqim minimal 17 kali. Minimal. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa pentingnya kita berdoa. Doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk wujud dari takwa kita, ibadah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam makna itu, makna ihdinas siratal mustaqim adalah jalan yang tidak berbelok-belok. Jalan yang tidak berbelok-belok. Tentunya ketika kita menempuh di jalan yang lurus ini tidak luput dari dua hal. Dari makna al-hidayah. Yang pertama adalah hidayatul ilm. Hidayah yang berupa ilmu. Setiap jiwa manusia tentunya akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hidayah itu tidak akan bisa dijalankan kecuali dengan ilmu. Maka ilmu itu penting. Kenapa anak kecil umur 5 tahun sudah diajari baca Al-Quran, diajari bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana tata cara taharah yang benar. Itu tentunya menjadi bekal. Tidak semata-mata hanya untuk sekolah, hanya mendapatkan ilmu saja, tetapi itu menjadi ilmu yang utama sehingga makna hidayah itu masuk ke dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya bahwa setelah hidayah ilmu itu ditempuh oleh seorang hamba, seorang manusia, seorang yang dicatat, seorang yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang paling berat adalah melaksanakan hidayatut taufik. Karena hidayatut taufik itu akan muncul dari diri. Kemauan yang kuat. Ibadah tidak bisa dilaksanakan ketika tidak ada kemauan. Ibadah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita serukan, diwajibkan untuk berdoa kepada Allah. Minimal 17 kali. Ini bagaimana agar hidayah ini tetap ada. Hidayah itu taufik. Tetap ada. Tetap harus diperbarui. Setiap hari, setiap detik harus selalu diperbaiki. Kalau tidak, maka kita akan melenceng dari apa yang telah ditentukan oleh Allah. Sebagaimana di dalam tafsirnya, makna dari ihdinatal mustaqim itu adalah meniti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsirnya dijelaskan seperti itu. Yang kedua, meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah meniti jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu hanya bisa diamalkan kecuali dengan kekuatan hidayatut taufik. Kalau tidak, maka itu akan berat. Karena itu mengandung makna perintah. Ketika Allah memerintahkan, itu hanya dua, perintah dan larangan. Siapa yang telah melaksanakan perintahnya, dia telah di atas jalan yang lurus. Barang siapa yang berbelok dari jalan yang lurus, maka dia adalah orang yang tersesat. Itu sudah pasti. Karena di dalam surat Al-Fatihah ayat yang terakhir itu ada 3. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu adalah mun'am alaih. Mun'am alaih, orang yang telah diberikan nikmat. Siapa yang diberikan nikmat setelah Rasulullah? Para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para sholihin, para syuhada, para siddiqin. Itu yang mendapatkan mun'am alaih. Tentunya kita juga akan bisa ketika kita tidak berbelok dari jalan yang lurus. Ghairil maghdubi. Yang tidak boleh adalah jalannya orang-orang Yahudi. Karena jalan yang dibenci. Orang Yahudi punya ilmu,
punya ilmu, tetapi ilmunya tidak untuk diamalkan, hanya untuk cuap-cuap saja, hanya untuk ilmu-ilmu saja. Waladhdallin, yang kedua yang tidak dilarang oleh Allah adalah jalannya orang-orang Nasrani, karena sudah jelas tafsirnya di sini. Jalannya orang-orang Nasrani. Siapa yang berbelok, maka dia jauh dari hidayah tauhid. Maknanya bahwa kita harusnya berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan surat ini minimal 17 kali. Karena doa yang paling agung yang bisa kita sematkan dan kita baca setiap hari adalah doa suratul Fatihah. Doa yang paling agung, doa yang paling akan dimustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mengandung doa yang cukup luar biasa. Jangan lupa ketika kita berdoa, maka kita memuji kepada Allah, mengagungkan nama Allah. Ketika itu baru kita minta kepada Allah. Apa permintaannya? Hanya kepada Allah lah kita beribadah, dan hanya kepada Allah lah kita minta pertolongan. Dari hidayah itu harus memohon pertolongan kepada Allah agar dikuatkan hidayah kita. Wa iyyaka nasta'in, dan ini adalah bentuk mutlak. Ketika kita memohon pertolongan dalam beribadah kepada Allah agar kita dikuatkan, wa iyyaka nasta'in, ya Allah, berilah kami pertolongan dari sisimu dalam rangka untuk menguatkan tauhid, untuk menguatkan keimanan kita, menguatkan keislaman kita. Ihdinas siratal mustaqim adalah jalan Islam dan jalan keimanan. Maka dari itu kita mengajak pada seluruh jamaah sekalian, mudah-mudahan kita di hadir ini, di hari yang mulia ini, Allah akan tetapkan, Allah akan sabatkan keimanan kita, keislaman kita, ibadah kita kepada Allah tidak pernah tertinggalkan sedikit pun ketika kewajiban datang kepada kita, dan kita berusaha untuk menjauhkan dari apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat ini nasihat untuk saya dan nasihat untuk para jamaah sekalian. Mudah-mudahan setelah ini kita akan menuju pada bulan suci Ramadan. Marilah kita persiapkan keimanan kita, kita persiapkan ke fisik kita, kemauan kita, hidayah taufik kita kuatkan lagi. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah sehingga kita bisa menuntaskan di bulan suci Ramadan dengan penuh kesempurnaan dan penuh kemuliaan. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan julukan orang-orang yang bertakwa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal qur'anil azim. Astaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qaf wal Qur'anil Majid, bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib
أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.